Dia, Bu. Iya, kayaknya Baik, alhamdulillah Bapak Ibu. Ini sudah dilakukan ya Bu Ayu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menonton lewat YouTube jika nanti kuota daripada live ini sudah penuh di YouTube-nya Best Corporation, dan jangan lupa untuk di-subscribe, kemudian dinyalakan notifikasinya supaya nanti ada video-video tutorial dari PT BES nanti Ibu dan Bapak bisa menonton di YouTube Best Corporation. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Waalaikumsalam. Mitra. Yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam, kemudian kesehatan yang telah diberikan sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul dan melaksanakan training. Lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad. Materi kita ada Ustadz Ojatsu. Nanti kita akan saksikan pemaparan dari beliau bagaimana kiat sukses dan juga untuk membangun bisnis dari Best Corporation. Untuk Ustadz Ojatsu, apakah sudah ada? Halo Ibu Ana, ini ada Ibu Ana nih biar ikutan menyapa. Ibu Ana leader Ana Hendra. Nah, Ibu Ana Hendra ini mentor ya sekaligus kepala sekolah. Halo, selamat malam Bu Ana. Halo, Mbak Ana. Bu Ana testimoni dulu lah, cerita-cerita dulu lah sambil kita nunggu Coach Ojatsu nih. Di mic-nya Coach Ojatsu udah ready sih. Iya. Tapi Coach Cap yang lainnya suaranya kecil ya. Kalau ada yang bilang suara nggak jelas, tolong teman-teman yang lain jawab. Suara di tempat saya jelas gitu. Nah, caranya gitu. Iya, Nah, soalnya betul. mereka nggak akan tahu dijelasin juga. Tuh, gitu caranya. Tuh, ntar biar tahu dia. Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Jadi yang nggak jelas biar sendirian. Suara Mbak Angel yang tidak jelas. Benar, kalau itu benar tuh, setuju. Suaranya yang Angel tuh, Pak. Ibu Ana udah saya jadikan co-host loh Bu Ana. Bu Ana masuklah bersuara. Yaudah nanti kalau Bu Angelnya nggak masuk juga nggak apa-apa suaranya ya. Baik, untuk Bu Ana, apakah jadi coach? Kayaknya Bu Ananya lagi sibuk ya Bu Ana ya. Iya, tadi cuma nyapa aja selamat malam. Pakai kerudung dulu, iya Bu. Bu Ana lagi pakai kerudung dulu, Coach. Dari Cap. Ya. Mau dia mau. Coach Ojatsu. Halo, waalaikumsalam. Halo Ibu. Ya, selamat malam Bu Ayu. Halo Bu. Nih, dadakan bilangnya. Tadi biasanya mungkin lagi berdaster dulu ya Bu ya. Tiba-tiba dipanggil. Ya, Enggak, kalau di rumah kalau ibu-ibu sudah. soalnya kebetulan aku lihat komentar Bu Ana masuk komen twing. Ada Bu Ana nih. Langsung udah Pasti kena gitu, Kapten Nur tuh. Heeh. Ya, tadi soalnya Kapten Nurnya ngilang kan. Iya, tiba-tiba Ya. Bu Ana
Ternyata monitor ternyata dia, monitor ya. Ya, selalu mitra saya ada, Kep. Masya Gimana, Kep? Allah. Nah, ini kenalkan ini Ibu Ayu ini tim yang dari Kalimantan. Terus ada Halo Bu Ibu Ana. Angel tadi nggak tahu Angel kemana ya? Oh iya, Angel. salam kenal Salam Bu Ayu. kenal ya. Ayu Iya, aslinya di Bandung, aslinya orang Bandung, tapi sekarang teh iya. tinggalnya di sini di Pontianak gitu Bu. Oh iya, Masya Nah, ini Allah. Bu Iya. Ayu. Kalau Bu Mhm. Ayu, Bu Ana kenal nggak? Tahu nggak? Belum tahu, belum tahu kan baru sekarang nih bertatap Nah, Bu wajah. Ana ini salah satu mentor yang sudah sukses di PTBS. Bu Ana Masya kenalan Masya Allah. dulu Allah. lah. Kasih Harus kasih banyak tips selamat. sedikit lah 5 menit sebelum Coach Ojatsu masuk. Nah. Ah Mantap. iya. Ya, izin berbagi aja ya, Kep. Ya, buat teman-teman yang hadir di sini, Bu Ayu, salam kenal. Saya juga dari Bandung ya, dari Bandung. Tapi mitra saya ada juga yang di Kalimantan sana, di Sambas ya, di Sambas, Kalimantan Barat. Ya, baik teman-teman semua yang hadir di Zoom malam hari ini, perkenalkan saya Ana. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya juga seorang guru TK, kepala sekolah. Saya mengajar kurang lebih 25 tahun. Masya Allah ya, luar biasa. Tapi wasilah PT BES, ini fokus tahun saja di PT BES. Alhamdulillah sudah mulai menikmati ya teman-teman nih yang baru bergabung. Alhamdulillah mulai menikmati komisi harian, mingguan, bulanan. Kalau Kak bagi kami para guru itu sangat berarti ya, gitu. Sangat membantu sekali bisa dapat komisi mingguan, bulanan. Ini mulai terasa. Di sini juga ada jenjang karir gitu. Ada jenjang karir juga teman-teman gitu untuk di PT BES. Nah, teman-teman semua, bagaimana sih menjalankan PT BES ini? Ya, PT BES ini adalah bisnis yang luar biasa ya, bisnis yang mudah, murah, berkah dan insya Allah melimpah ini teman-teman ya. Saya masih belajar, saya baru peraihan mobil ya, peraihan bisa beli mobil cash senilai 150 juta. Tapi Masya yang Allah. membuat saya bahagia bukan hanya peraihan mobilnya, tapi mitra yang saya ajak bisa juga menikmati peraihan-peraihan. Jadi mitra-mitra yang saya bawa sudah banyak yang mendapatkan peraihan motor, punya income harian, mingguan, bulanan. Nah, itu yang kita apa sama-sama merasakan gitu. Alhamdulillah berkah dari usaha ini gitu. Dan di usaha ini kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kita bisa bantu banyak orang keluar dari masalah hidupnya, yang punya cicilan, yang belum umroh, mungkin ya, yang masih ada orang tua ingin membahagiakan orang tua gitu. Kalau kita masih punya orang tua nih, ditanya, ibu mau mobil atau mau rumah, pasti jawabnya ya nggak usah lah, cukup untuk hidup gitu kan, istilahnya untuk saat ini seperti itu. Tapi kalau ditawarkan, ibu bapak mau nggak saya umrohkan, pasti mau kan gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih ada orang tua ya, mulai hari ini kita bahagiakan orang tua kita gitu. Yang belum umroh kita umrohkan. Dari mana Bu Ana bisa umroh? Insya Allah lewat usaha PT BES ini sangat bisa ya, sangat mudah. Asal teman-teman ikuti saja. Nanti kalau sudah masuk PT BES, jangan ditanyakan mana peraihan saya, mana new ambassador saya, mana star ambassador saya. Tapi ketika teman-teman masuk di PT BES, tanyakan kepada mentornya, tanyakan kepada sponsornya, ada pelatihan apa lagi gitu. Jadi setiap pelatihan pastikan teman-teman ikut gitu. Ada seminar apa lagi, ada Zoom apa lagi, ada training di mana lagi. Nah, itu yang harus teman-teman ikuti semuanya. Karena itu yang mengantarkan kita bisa menjalankan bisnis ini gitu, teman-teman. Karena kita sudah berada di perusahaan yang sangat luar biasa, sudah ada mentor-mentor handal, peraihan-peraihan yang sudah membuktikan sudah sukses di sini, kita tinggal mengikuti saja. Kita tinggal mengikuti langkahnya ke sana. Pasti kita nyampe ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi apa yang disarankan mentor Anda, leader Anda, mentor yang bagaimana? Mentor-mentor yang benar-benar memberikan contoh ya,
lalu juga membina kita gitu karena memang tidak semua mentor juga melakukan pembinaan. Jadi ikuti mentor yang membina kita gitu. Teman-teman ikuti sampai kita bisa sukses seperti mereka. Insya Allah siapapun kita, apapun latar belakang kita, semua kita bisa sukses di bisnis ini. Ya, kalau saya saja seorang guru TK cuman bisa nyanyi balonku ya, Wahyu ya. Bisa Insya Allah, juga Bu. dapat Tapi raihan di luar situ. biasa ya, Bu. Iya gitu. Kalau guru TK kan tepuk-tepuk gitu ya, nyanyi balonku gitu. Bisa sukses di usaha ini. Teman-teman semua pasti bisa. Yakin pasti bisa. Asal ada kemauan. Ya, ada kemauan keras, belajar, terus belajar, berlatih. Lakukan latihan terus-menerus ketika kita mengajak seseorang, mengenalkan bisnis ini kepada seorang, anggap itu sebagai latihan. Seorang petinju itu menjadi mahir, itu tidak bisa hanya sekali dua kali berlatih. Dia kena tinju, kena pukul berkali-kali, mungkin ribuan kali begitu. Baru dia menjadi petinju yang handal. Ketika kita menjalankan bisnis PTBS juga sama. Nggak bisa kita baru prospek sekali, dua kali, 10 kali, 20 kali, terus minta sukses gitu. Saya juga masih belajar dari mentor-mentor luar biasa ya. Tapi dari situ apa yang saya bisa, yang saya dapatkan, saya sampaikan kepada mitra saya, kepada siapapun yang ingin sukses di bisnis ini. Begitu, Bu Ayu. Cukup Masya ya, Allah, Kep? Bu. Menginspirasi sekali ya ibu-ibu di luar Iya. sana, Masya Allah. Hmm. Maksudnya luar biasa ya, Bu Ana ya. Pasti bisa ya, Bu Iya, ya, semuanya ya. insya Allah semua pun pasti bisa ya. Kalau sekarang lebih mudah karena ke satu kita punya produk di bisnis ini dan produknya akan terus bertambah ya teman-teman. Jadi Ya. ketika kalau saya waktu bergabung dulu itu kan produk masih sedikit ya. Kadang masih ada produk yang inden dan sebagainya. Kalau sekarang produk udah lebih dari 100 macam. Jadi teman-teman kalau nggak masuk dari skincare, teman-teman bisa masuk dari pupuk. Nggak bisa masuk dari pupuk, bisa masuk dari otomotif. Ya, otomotifnya maksudnya dari eco racing, dari eco diesel dan sebagainya. Nggak masuk dari situ, teman-teman juga bisa masuk dari produk-produk kesehatan. Banyak sekali produk kesehatan kita ya. Sekarang yang terbaru skincare ada Amoy ya, lalu Iya. juga yang apa namanya untuk pupuk juga Jelly ya, Best. Bu. Iya, banyak sekali variannya. Saya juga sampai, wah ini udah ada yang baru lagi. Kita harus terus belajar dan belajar ya. Dari skincare-nya, dari produk kesehatannya juga. Wah banyak sekali gitu. Kalau dulu produk kesehatan hanya beberapa, kalau sekarang sudah banyak sekali gitu kan. Ya, betul, Bu. Untuk apa pria dewasanya juga, baik kopinya, baik yang diminum, yang dioles, yang disemprot. Wah jadi kita kayak gitu ya, kayak akan ilmu. Nah teman-teman, ilmu itu yang kita bagikan kepada masyarakat luar di luar sana gitu kan. Banyak sekali yang membutuhkan produk kita gitu. Produk kita tidak ada iklannya. Jadi mereka tahu produk kita dari mana? Ya dari kita, dari mitra-mitra usahanya gitu. Nah, kita dibayar dari mengenalkan bisnis ini kepada orang lain seperti itu ya, teman-teman. Hmm. Ya, begitu Bu Ayu. Iya, terima kasih sekali ya, Bu Ana. Masya Allah ya. Nih Bapak Ibu semuanya inspirasinya sangat luar biasa, Bu Ana ya. Guru TK katanya cuma bisa tepuk-tepuk, tapi tepuk-tepuknya ternyata sekarang Masya Allah ya, tepuk-tepuk berhadiah. Luar biasa sekali ya, Bu ya. Ya Allah, amin. Ya, yuk Ya. kita ikut jejaknya Bu Ana nih. Luar biasa sekali ya, Bu ya. Mudah-mudahan nanti Ayu juga ketularan ya, Bu ya. Sholawat dulu, Harus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Ya, doakan nih mudah-mudahan Baik, segera Ibu, tembus terima kasih ya. sekali. Ya, segera ini mudah-mudahan segera tembus doanya dari semuanya nih, motor ketiga, mobil kedua. Tapi sekarang nggak boleh nyebut kedua ketiga ya. Pokoknya Oh, bisa Masya beli Allah. cash lagi, beli cash lagi. Oh, Iya, iya. betul Bu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semuanya. Nah, Ibu tepuk-tepuk ya, tepuk-tepuk ya. Bismillah. Pokoknya sekarang nih tepuk bukan sembarang tepuk. Bu Ana sudah buktikan ya. Walaupun kerja utamanya tepuk-tepuk, ya ngomong anak-anak, tapi ibadahnya Bu luar biasa. Amin. Iya. Baik Ibu, terima kasih sekali. Sama-sama. Terima kasih. Sekali ya, sangat Ya, menginspirasi sekali, luar biasa ya. ya. Ya, kok ada lagi mungkin dari Ibu Sudah tips-tipsnya?
Mangga, mungkin Ustadz Ojatsu sudah siap mengisi Betul, training sudah. malam hari ini. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Terima kasih Teh Angel ya, Teh Angel sama Teh Ayu ya. Salam kenal. Iya. Saya Ana dari Bandung. Pamit. Izin belakang layar lagi ya. Terima Assalamualaikum kasih Bu Ana. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, Kep. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Ibu gimana Bang Guru gitu bisa sukses di bisnis ini ya, Masya Allah Bu. Ya luar biasa Kak Angel, tepuk-tepuk katanya kan ngomong anak-anak, ternyata Masya Allah luar biasa sekarang menginspirasi 1.000 orang tuh yang ada di sini ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua juga menjadi orang-orang yang sukses terus ya dunia akhirat, amin. Ada yang tanya tuh Bu, Pontianak kantornya di mana? Kata Pak Ahmad sama Pak siapa? Pak Iwan. Pontianak itu di Jalan Kesehatan Pak, nomor 89 ya, ada di Jalan Kesehatan nomor 89. Boleh di kantor pelayanannya yang punya Pak Sutisno Aryo. Setiap hari Sabtu jam 1 siang. Di Jalan Kesehatan dekat Kota Baru, Pontianak Kota. Assalamualaikum Coach Ojatsu, mana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Coach. Malam Bu Ayu. Salam Wah. kenal ya. Ya, sama-sama. Waduh, Bu Ayu ini luar biasa. Saya kayak Ini Coach ngedengerin Ojatsu udah pernah ke penyiaran Pontianak radio. belum? Wah, belum tuh Pontianak. Belum sampai saya Sini lah dengerin. Coach. Siap, insya Allah. Tenang teman-teman, asal datang ke Jakarta, ke Tangerang nanti ketemu Coach Ojatsu. Nah, itu dia tuh. Yang nggak hadir ke GSS rugi deh. 12.000 loh. 12.000 orang berkumpul di satu tempat. Insya Allah luar biasa. Beliau nanti menjadi salah satu bintang di GSS nanti di Tangerang bersama para Boleh langsung dipersilakan Coach Ojatsu aja ya. Bu Ayu, Bu Angel ya. Siap. Kita Silakan menyimak Coach. ilmu saja. Ya. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim ala ya mabad. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditakdirkan untuk bertatap muka di acara Zoom, training Zoom yang rutin diadakan oleh support system Best Corporation Syariah. Nah, kita patut berterima kasih kepada Kapten Nurholis yang selalu mendampingin ribuan jutaan mitra di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya, yang terus mendampingi secara online ataupun offline, sehingga mitra-mitra dari seluruh jaringan bisa terbina dengan terstruktur. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dipantaskan untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bu Ayu, kemudian Bu Angel ya, yang sudah membuka acara malam hari ini menjadi sangat meriah. Dan tadi kita sudah silaturahim ya, banyak dari berbagai daerah berkumpul di acara Zoom malam hari ini. Sudah ada sekitar 1.000 pasti lebih yang tidak bisa masuk, pasti banyak gitu ya. Silakan yang tidak bisa masuk atau nanti terpental terus nggak bisa masuk lagi, bisa diakses di YouTube Best Corporation. Pastikan teman-teman udah subscribe nih, Best Corporation. Ya, yang belum itu kalau kata Bang Haji Romai Rama terlalu gitu ya. Jadi pastikan subscribe
YouTube channelnya Best Corporation karena di sana lengkap, ada tutorial, ada acara-acara, semuanya ada gitu ya di sana, insya Allah. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Ojatsu, biasa dipanggil Coach Ojatsu. Saya bergabung di PT Best sudah dari sejak 2018, bahkan ketika pengurusan izin PT Best saya sudah bergabung, dan alhamdulillah dengan wasilahnya Best Corporation Syariah ini, saya dulu pernah punya hutang lebih dari 500 juta, kemudian bergabung di bulan April 2018, dan alhamdulillah dalam waktu 40 hari hutang saya lunas, gitu ya, dari hasil menjalankan bisnis Best Corporation Syariah. Waktu saya gabung, ya saya cerita sedikit, waktu saya gabung, saya berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, punya hutang, nggak punya uang, gitu ya, untuk modal pun nggak ada, gitu ya. Tapi saya punya keyakinan, punya pemikiran bahwa inilah satu-satunya jalan untuk saya bisa menyelesaikan hutang-hutang saya. Gitu. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah beneran lunas hutang gitu. Murni dari menjalankan bisnis Best Corporation Syariah. Nah, waktu saya gabung itu dulu nggak ada luxury, teman-teman semuanya. Belum ada luxury, belum ada motor cash. Baru ada Star Ambassador atau Mokes, mobil cash 150 juta, dan Pajero cash 500 juta. Itu 2018 ya. Tapi alhamdulillah karena sistemnya sangat mudah dan owner kita memang niatnya menolong masyarakat untuk lunas hutang, cukup 40 hari saya waktu itu ya bisa mendapatkan meraih Pajero, 1 kali Pajero dan 2 kali mobil cash. Nah, dari situlah bisa melunasi hutang-hutang, dan sampai detik ini alhamdulillah saya bisa mewujudkan impian, beli rumah dengan cara cash, beli mobil dengan cara cash, beli apapun dengan cara cash. Dan itu sesuatu kenikmatan yang luar biasa. Maka salah satu budaya di Best Corporation Syariah adalah ketika seorang mitra yang sudah dimentorin, dibina, kemudian dijadikan seorang miliarder, maka punya kewajiban untuk menularkan, untuk memberikan estafet kesuksesan kepada mitra-mitra baru yang memang pasti sama dengan kondisi saya, dengan kondisi para mentor ketika memulai bisnis Best Corporation Syariah. Ya, jadi masalahnya sama, teman-teman. Jadi kenapa Kapten Nur dan semua leader-leader atau mentor-mentor itu selalu bilang, ayo konsultasi sama mentornya. Kalau ada masalah, konsultasi sama mentornya. Kalau ada kesulitan, konsultasi sama mentornya. Kalau seandainya mentornya nggak mau diajak konsultasi, kan masih ada support system. Nah, disinilah fungsinya Kapten Nurholis gitu ya, dan mentor-mentor nasional yang tidak melihat jaringan siapapun untuk melayani konsultasi. Tentunya bukan dengan cara japri, tapi kita siapkan wadah seperti malam hari ini, gitu ya. Setiap hari Selasa, salah satu wadah untuk menyatukan semua mitra-mitra Best Corporation Syariah dari berbagai jaringan. Ya, siapa tahu ada mentornya yang sedang sibuk atau ada sponsornya yang belum paham. Nah, kita sama-sama belajar di sini. Ya, insya Allah di sini sudah disiapkan, ada Coach Rukan, ada Coach Dimas, ada Coach Yosep, ya, ada Coach Ana. Banyak sekali mentor-mentor nasional yang ada di PT Best yang siap membina, mengarahkan, mentransfer ya ilmu sukses kepada teman-teman semuanya. Nah, supaya teman-teman tuh tahu arahnya gitu ya, tahu arah untuk sukses. Saya mau tanya dulu nih biar semangat. Siapa di antara teman-teman yang punya keyakinan 100% bisa sukses jadi miliarder di Best Corporation Syariah? Katakan saya. Coba. Semua saya ya. Karena teman-teman semuanya, keyakinan itu adalah modal paling besar, paling utama untuk menuju sebuah kesuksesan. Ya, tanpa keyakinan, sebagus apapun mentor Anda, sebanyak apapun mengikuti training, seminar, prospek, kalau keyakinan Anda itu masih setengah-setengah, masih belum full 100%, maka akan lama untuk suksesnya. Ya, mungkin sukses juga, tapi waktunya lama, sampai kelamaan akhirnya basi, akhirnya bosen. Gitu ya. Nah, itu yang terjadi ketika keyakinan itu kurang.
Gitu. Nah, maka malam hari ini izinkan saya untuk sedikit sharing bagaimana cara-cara atau tips-tips sukses ya, khususnya ala Ojatsu ya. Pasti ada berbeda dengan mentor-mentor yang lainnya ya, karena banyak jalan menuju Roma gitu ya. Nah, yang paling penting teman-teman semuanya, silakan kalau mau dicatat ya. Kalau bagi saya untuk meraih sebuah kesuksesan, kesuksesan itu kan relatif ya. Tergantung teman-teman semuanya cita-citanya apa, impiannya apa, goalsnya apa. Kalau dulu saya memulai bisnis Best Corporation Syariah adalah cita-cita utama saya bisa lunas hutang. Itu yang pertama. Nah, setelah lunas hutang, maka cita-cita saya bertambah. Ya, impian saya bertambah dalam menjalankan bisnis Best Corporation Syariah ini, yaitu punya rumah, ya, punya rumah dengan cara cash, pengen umroh, pengen mengumrohkan, pengen menghajikan orang tua gitu ya. Nah, itu impian saya yang saya tulis ketika sudah lunas hutang. Maka teman-teman harus punya impian ini. Tanpa ada impian ini, sama aja Anda mau bepergian ke sebuah tempat yang tidak ada tujuan. Gitu. Contohnya misalkan, teman-teman bilang, saya pengen liburan, saya pengen ke suatu tempat, saya pengen ke kota A. Pas ditanya, mau ke kota mana? Belum tahu. Yang penting saya pengen jalan-jalan. Nah, itu yang repot teman-teman semuanya. Maka ketika teman-teman menjalankan bisnis ini, tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada goal setting yang jelas, tidak ada impian yang jelas yang benar-benar ingin diwujudkan, maka nanti tidak akan ada semangat untuk menjalankan ini dan tidak akan ada giroh, gitu ya. Maka saat ini saya mau tanya dulu, apa sih keinginan atau impian terbesar yang pengen segera diwujudkan oleh teman-teman di bisnis Best Corporation Syariah? Bayangkan ketika teman-teman mendapatkan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, apa sih yang ingin teman-teman beli atau ingin teman-teman wujudkan? Coba tulis. Haji Puroda, lunas hutang, ingin umroh, naik haji, lunas hutang, melunasi hutang, bayar hutang, bangun masjid. Oke, coba digali lagi. Selain melunasi hutang, kira-kira apa lagi yang membuat teman-teman ini semangat itu, semangat untuk menuju tujuan itu, menghajikan orang tua misalkan, ya, atau memberikan rumah pada orang tua, atau membuat rumah untuk keluarga, rumah terbaik untuk keluarga. Coba, kurban tiap tahun, kayak renovasi rumah, bahagiakan orang tua dan keluarga. Nah, sekarang kunci itu, ya, kunci keinginan tersebut, ya, dengan cara apa? Satu, caranya tulis di buku impian, di handphone, di layar handphone, ya, dimanapun yang setiap hari Anda bisa ngelihat itu, ya, gantungkan itu sebagai tujuan utama. Artinya ketika kita sudah punya impian yang jelas, keinginan yang jelas, yang harus diwujudkan, maka satu langkah kesuksesan Anda sudah di tangan Anda. Artinya sama dengan Anda sudah menentukan tujuan. Saya mau ke Jogja, saya mau ke Singapura, saya mau ke pulang kampungnya misalkan ke Jawa Barat, ya, ke Ciamis misalkan kalau saya pengen ke Ciamis. Nah, ketika sudah menentukan tujuan dari bisnis kita, impian itu adalah tujuan kita, maka langkah selanjutnya mudah. Gitu. Langkahnya apa? Langkahnya bagaimana saya menuju ke sana. Ya, ketika kita sudah menentukan tujuan kota yang akan kita tuju, langkah selanjutnya kan saya mau naik apa ke sana? Mau naik pesawat kah? Mau naik kereta? Mau naik motor? Mau naik mobil? Ya, jadi langkah selanjutnya adalah memilih cara untuk ke sana. Nah, ketika teman-teman sudah menggantungkan impian, misalkan pengen haji, pengen menghajikan orang tua, maka langkah selanjutnya caranya bagaimana saya supaya bisa haji. Maka caranya, satu-satunya cara yang paling cepat adalah
menjalankan bisnis based corporation syariah. Dengan menjalankan bisnis based corporation syariah, itu cara yang paling mudah, paling cepat, paling baik, paling terukur. Kenapa? Contoh misalkan, teman-teman ada yang mau umroh sekeluarga. Umroh sekeluarga itu kalau berempat, anggap aja umrohnya 40 juta. 4 kali 4, 160 juta. Yaitu yang paling baik ya, yang paling bagus. 160 juta itu berarti cukup menembus atau meraih Star Ambassador. Otomatis kalau Star Ambassador udah plus motornya. Berarti New Ambassador plus Star Ambassador, teman-teman raih berarti 170 juta. Bisa umroh sekeluarga. Kan hitung-hitungannya jelas. Ya. Nah, ketika sudah tahu caranya, ya, maka langkah selanjutnya adalah mengejar action. Gitu. Tapi yang harus diingat adalah kita harus cek dulu. Cek kepribadian kita, cek kondisi kita, cek masa lalu kita. Ya, saya mau ngecek dulu nih. Ada nggak teman-teman yang selama hidupnya sampai saat ini pernah beberapa kali mengikuti bisnis apapun, mau bisnis konvensional, mau bisnis ini, ada nggak yang merasakan selalu gagal? Bisnis A gagal, bisnis B gagal, bisnis C gagal, gagal terus. Ada nggak kira-kira? Ada. Loh kok semuanya? Semuanya ini. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah pernah melakukan bisnis dan gagal, dan itu lebih daripada 3 kali atau 3 bisnis yang dilalui, maka hati-hati teman-teman. Ya, hati-hati karena sesuatu yang sudah masuk ke pikiran kita, ke pikiran bawah sadar kita menjadi memori, itu kemungkinan besar akan terulang di bisnis apapun yang teman-teman lakukan. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau teman-teman pernah bisnis lebih dari 3 kali, bisnis yang berbeda, dan itu semuanya gagal, maka sebelum memulai atau serius di bisnis based corporation syariah, ada langkah-langkah yang harus dibenahi. Kenapa? Jangan sampai memori kegagalan dan memori kekalahan di bisnis yang lain itu terulang di bisnis ini. Kenapa? Karena fakta membuktikan dan riset membuktikan sesuatu yang sudah dilakukan secara berulang itu akan menjadi memori yang kemungkinan besar akan terulang di bisnis apapun. Ya. Nah, kalau yang belum pernah bisnis, ini pertama kalinya. Nah, ini lebih aman. Kenapa? Karena dia belum ada memori kegagalan. Ya, tapi tantangannya adalah biasanya kalau ini baru memulai atau pertama kali bisnis, biasanya yang perlu diperlukan adalah mental. Mental seorang pebisnis itu beda dengan mental seorang karyawan. Gitu ya. Jadi, untuk memulai bisnis ini, saran dari saya adalah mengecek dulu. Cek apakah saya sering gagal dulu ya. Apakah saya pernah berbisnis di bisnis yang lain beberapa kali, lebih dari 3 kali, dan itu gagal terus. Nah, kalau itu sudah dilakukan atau udah pernah gagal, maka ada yang harus dibereskan dulu. Apa yang harus dibereskan? Pola pikir. Ya, pola pikir. Terkadang ada rasa trauma, ya. Ada rasa trauma yang terkubur di dalam pikiran bawah sadar yang nanti akan terulang di bisnis apapun. Itu. Maka harus dibersihkan dulu pola pikirnya. Bagaimana caranya, coach? Nah, ada cara yang paling mudahnya ya, paling sederhana adalah mengenalkan dulu. Mengenalkan bahwa ya Allah, kalau Anda muslim ya Allah, saya ikhlaskan semua yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi kebangkrutan, kegagalan yang pernah dialami itu harus diikhlaskan dulu. Kadang-kadang kan ada nggak teman-teman yang merasa masih ngeganjel? Wah, saya dulu bangkrut tuh gara-gara dia nih, gara-gara itu nih. Wah, saya gara-gara ditipu nih. Nah, ada nggak perasaan seperti itu? Nah, kalau ada ya yang merasa seperti itu, maka itu harus
dihilangkan dulu. Ya, harus dihilangkan dulu. Bagaimana cara menghilangkannya? Mengikhlaskan. Ya. Gimana supaya mudah untuk mengikhlaskan? Yakinlah sesuatu yang sudah terjadi adalah takdir Allah yang baik buat kita. Meskipun kelihatannya jelek. Kok bisa baik? Karena ada hikmah di sana, ya. Ada hikmah kebaikan di sana. Boleh jadi ketika kita ditipu di masa lalu, itu sedang menyiapkan rezeki yang besar di masa depan. Karena sesungguhnya apa yang keluar dari diri kita, baik itu secara sukarela ataupun ditipu ataupun dipaksa, maka cepat atau lambat Allah akan ganti di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi saran saya yang pernah bangkrut lebih dari 3 kali, pernah gagal atau bangkrut, gagal di bisnis yang lain di masa lalu, lebih dari 3 kali, maka saat ini ikhlaskan dulu. Ya, saya terima, saya ikhlas, saya ridho menerima takdir yang sudah berlalu. Ya, terima dulu. Itu cara yang paling sederhana. Nah, cara yang kedua, ya, cara yang kedua adalah jadikan base corporation ini, ya, base corporation ini sebagai lahan untuk menyiapkan wadah menjadi miliarder. Ya. Gimana caranya, Coach? Caranya adalah tadi, contoh misalkan teman-teman punya impian mau haji, mau ngajiin orang tua, mau umroh, maka gantungkan itu, ya Allah, selalu berdoa, ya Allah jadikan base corporation ini sebagai wasilah saya bisa berangkat haji, sebagai wasilah saya bisa mengumrohkan orang tua, sebagai wasilah saya bisa menghajikan orang tua, gitu ya. Jadi gantungkan ya doa itu untuk niat yang lebih tinggi, yaitu berbakti kepada orang tua, untuk mengikuti perintah Allah yaitu berhaji. Nah, maka sesuatu yang digantungkan untuk niat kepada Allah, ya, itu akan menjadi lebih mudah dan lebih baik. Oke, itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga teman-teman semuanya, ketika teman-teman sekarang, tadi kan ada yang baru memulai bisnis, belum pernah gagal, belum pernah bisnis sama sekali. Ini bisnis pertama saya, apa yang saya lakukan, yang saya harus lakukan. Maka untuk sukses di bisnis ini, ya silakan catat, ada 3 langkah plus 1. Plus 1 itu kalau 3 langkah ini belum berhasil, maka ada tambahan 1 langkah ajaib. Ya. Untuk sukses itu ada 3 langkah plus 1. Silakan catat ya. Nah, langkah yang pertama adalah memperbaiki mental dalam pikiran bawah sadar. Memperbaiki mental dalam pikiran bawah sadar. Ya. Apa sih pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar, nah sedikit saya ulas, pikiran bawah sadar itu adalah sebuah pikiran yang ada dalam otak kita yang tugasnya menyimpan nilai, menyimpan software. Ya, Bapak Ibu tahu software nggak? Kalau di handphone itu software berupa aplikasi WhatsApp dan lain sebagainya gitu ya. Nah, WhatsApp itu kan berupa software atau aplikasi yang disimpan di handphone. Paham ya? Tahu ya? WhatsApp ya. Nah, WhatsApp itu kan harus di-download dulu, diinstal dulu di handphonenya. Sementara misalkan, mohon maaf, misalkan teman-teman punya handphone canggih, mau iPhone, mau Samsung, teman-teman mau WhatsApp nih, handphonenya udah canggih, tapi teman-teman tidak menginstal, tidak mendownload, tidak mengaktifkan aplikasi WhatsApp di handphone yang canggih itu, pertanyaan saya, teman-teman bisa WhatsAppan nggak? Coba jawab. Teman-teman punya handphone bagus, canggih, tapi nggak menginstal, tidak menginstal software WhatsApp, bisa WhatsAppan nggak? Nggak ya? Betul. Secanggih apapun handphonenya, kalau kita nggak menginstal WhatsApp, aplikasi WhatsApp tersebut, maka kita tidak akan bisa WhatsAppan dengan siapapun. Meskipun punya pulsa, handphonenya bagus, kita juga pinter dalam mengoperasikan, tetap aja tidak akan bisa. Nah, terkadang teman-teman, ya, berdasarkan riset, ya, penelitian para ilmuwan selama ratusan tahun, itu telah membuktikan bahwa
Ya, orang yang kaya di dunia ini, ya, orang yang kaya di dunia ini itu ada terinstal namanya software kekayaan dalam pikiran bawah sadar. Makanya kekayaan itu tidak berbanding lurus dengan kerja keras. Saya mau tanya dulu nih, ada nggak orang yang udah kerja keras yang malam selama puluhan tahun tapi nggak kaya-kaya? Ada apa banyak? Saya sambil minum dulu. Banyak ya? Banyak gitu. Tapi ada nggak orang yang dia bisnis A berhasil, pindah lagi bisnis B berhasil lagi, ya kelihatannya nggak terlalu kerja keras, meskipun ya di dalamnya pasti tetap kerja keras, tapi tidak sekeras yang tadi yang 20 tahun gitu. Tapi dia kok sukses di bisnis A, sukses bisnis B, sukses bisnis C, sukses. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, ada ya. Nah, berarti kesimpulannya benar apa hasil penelitian dari para ilmuwan dunia, bahwa kekayaan itu tidak berbanding lurus dengan kerja keras. Meskipun ya kita tetap harus kerja keras. Tapi apakah kita mau kita kerja keras, super keras, tapi nggak kaya-kaya? Kan kita nggak mau. Ternyata rahasianya adalah orang itu ada instalan kayanya enggak. Orang itu menginstal software kekayaan enggak di pikiran bawah sadar. Dan ini juga diajarkan kalau di Indonesia itu oleh Mardi Guwik. Nah, ini beliau ini training mengikuti beliau, menginstal software kekayaan beliau itu 7 juta sampai 14 juta loh. Nah, saya kasih ilmunya di sini gratis. Jadi ternyata kalau kita mau kaya, kita harus menanamkan atau menginstal software kekayaan dalam pikiran bawah sadar. Ya. Menginstal software kekayaan dalam pikiran bawah sadar. Ya. Wah, ini kan hasil penelitian orang-orang barat. Apakah sejalan dengan agama Islam? Apakah sejalan dengan syariah? Sangat sejalan. Teman-teman pernah dengar nggak surat Ar-Ra'd ayat 11? Silakan nanti buka Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd ayat 11. Yang maknanya kurang lebih seperti ini. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah apa yang ada dalam dirinya. Coba garis bawahin. Apa yang ada dalam dirinya. Nah, kan pertanyaan selanjutnya, apa yang ada dalam dirinya itu yang di mana? Yang di jantung, yang di badan, atau yang di otak? Nah, maka hasil penelitian para ilmuwan itu, ya, apa yang ada dalam dirinya itu adalah di pikiran bawah sadar. Ternyata setelah diteliti, pikiran bawah sadar itu mempengaruhi kesuksesan kekayaan seseorang sebanyak 88%. Ya. Nah, kalau kita bedah lagi, pikiran itu ada 3. Kalau kita bagi ya, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran tak sadar. Pikiran sadar itu ketika kita sedang sadar seperti ini kita sedang menggunakan pikiran sadar. Nah, pikiran tak sadar itu fungsinya untuk menggerakkan jantung, mendetakkan jantung, kemudian aliran darah dan lain sebagainya yang kita tidak sadari, itu adalah fungsinya otak tak sadar. Nah, di tengah-tengah ada yang namanya pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu adalah pikiran yang mengontrol emosi, mengontrol keyakinan, mengontrol mental, ya, dan mengontrol refleks. Ya, makanya kalau refleks misalkan secara sadar kita sebenarnya sih nggak pengen nih marahin anak-anak. Kalau anak-anak nakal kan ya wajar kan, anak-anak itu kan secara sadar. Tapi kenapa ketika kita refleks tetap marah-marah? Karena yang marah-marah itu bukan secara otak sadar, tapi di pikiran bawah sadar. Nah, sama ketika mental kekayaan juga adanya di pikiran bawah sadar. Makanya coba saya mau tanya dulu, ada nggak yang pernah merasakan gini? Ketika kita teman-teman dikasih motivasi oleh mentor, ayo semangat, kamu pasti bisa, ayo bilang, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ada nggak yang merasakan ketika teman-teman ngikutin, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Tapi ada dalam hati yang paling dalam, apa bisa ya? Apa iya ya?
Saya kan, saya kan, saya kan, ada nggak? Coba, jujur. Ketika mentornya bilang, kamu bisa, kamu bisa. Terus, ya saya bisa, saya bisa, saya bisa. Tapi ada nggak orang atau seseorang di dalam diri Anda yang bilang, kayaknya ragu deh. Ya mudah-mudahan deh. Ya semoga aja deh. Nah itu kan kalimat-kalimat yang keraguan yang ada dalam diri Anda. Gitu. Nah keraguan itulah adanya di pikiran bawah sadar teman-teman. Ya, selama ada keraguan itu, ketika teman-teman bilang saya pasti sukses, di dalam masih ada yang ngomong ragu nggak ya, bisa nggak ya, aduh takut nggak sukses. Nah, selama masih ada itu berarti instalan teman-teman masih instalan gagal. Ya, yang kayak gitu bisa nggak mas sukses? Bisa aja, cuma lama gitu. Karena keyakinan itu bisa mempercepat kesuksesan. Kembali lagi, ada nggak ini dalilnya? Ada. Allah sesuai dengan sangkaan hambanya. Sangkaan itu bukan dari mulut, bukan dari pikiran sadar. Sangkaan itu dari hati yang paling dalam, dari pikiran bawah sadar yang paling dalam. Selama kita masih ada keraguan-raguan, itu sudah dikategorikan prasangka buruk kepada Allah. Dan ketika kita berasangka buruk, maka kata Allah, iya. Ya, ketika kita berpikir kayaknya saya ragu, maka gagal. Gitu. Itu udah hukum alam semesta, hukum sunatullahnya. Seperti jatuhnya pulpen ini ketika saya lepaskan, itu hukum gravitasi, hukum alam semesta. Gitu. Maka jangan heran banyak orang yang prospek siang malam ke sana kemari dan lain sebagainya tetap nggak sukses-sukses. Boleh jadi ada masalah di pikiran bawah sadarnya. Boleh jadi yang terinstall bukan software kaya, tapi melainkan software gagal. Dan software gagal ini tanpa harus diinstal, udah terinstall sendiri. Dari mana? Dari lingkungan yang salah, dari pergaulan yang salah. Ya, pergaulan itu akan menanamkan instalan-instalan yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Makanya dalam ilmu kekayaan, ya, kalau teman-teman pernah baca buku Napoleon Hill, dia yang meneliti bagaimana melahirkan orang terkaya-terkaya di dunia, pemimpin-pemimpin dunia, itu dimulai dari merekonstruksi pikiran bawah sadarnya. Gitu. Nah, ini saya pelajari ya, ilmu-ilmu pikiran bawah sadar dan hipnoterapi ini saya pelajari dari 2011. Dan setelah saya praktekkan mulai 2012 saya praktekkan, itu apapun yang saya targetkan, alhamdulillah banyak yang tercapai, hampir 88%. Ya, hampir 88% apa yang saya targetkan, apa yang saya inginkan itu selalu tercapai. Ya, mulai dari lunas hutang, ya wasilahnya PT BES. Hakikatnya pertolongan Allah, tapi salah satu syariatnya adalah memperbaiki pikiran bawah sadar tersebut. Gitu. Mungkin pertanyaannya teman-teman, bagaimana mengkondisikan pikiran bawah sadar? Itu ada dua cara. Ada dengan hipnoterapi secara langsung, ada dengan audioterapi. Nah, kalau audioterapi kebetulan saya sudah sedang membuat ya, doain aja. Doain, mudah-mudahan bisa selesai. Kalau udah selesai, mudah-mudahan ini bisa berguna untuk merekonstruksi pikiran bawah sadar mitra-mitra dari BES Corporation Syariah. Nah, itu gambarannya teman-teman. Nah, lalu gimana coach? Solusinya buat kita, gitu kan? Selain hipnoterapi dan lain sebagainya, solusinya ada salah satu cara namanya otosugesti. Otosugesti itu kalau di orang barat bilang afirmasi. Ya. Afirmasi kayak saya bisa, saya seorang miliarder, saya seorang yang sukses. Itu dikatakan berulang-ulang beribu-ribu kali ya, setiap hari. Nah, itu namanya otosugesti. Itu salah satu cara menembus pikiran bawah sadar tanpa hipnoterapi, tanpa audioterapi. Ya, nggak ada cara lain selain otosugesti, melakukan afirmasi setiap hari gitu. Nah, audioterapi dan hipnoterapi itu cara yang tercepat membebas ya, membebas tanpa harus berulang-ulang ribuan kali, dia langsung bisa mengakses pikiran bawah sadar. Ya. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, itu adalah ilmu yang luar biasa menurut saya. Kenapa?
karena saya pernah 2015 itu ya. 2015 saya mentargetkan sesuatu yang menurut saya nggak masuk akal, tapi alhamdulillah tembus gitu ya. Tembus dalam 3 bulan tercapai. Kemudian dalam menjalankan bisnis based corporation syariah ini juga saya buktikan alhamdulillah juga di luar nalar, di luar logika. Terlepas dari pertolongan Allah itu pasti, ya. Allah itu kan hanya selalu mengizinkan hambanya yang memang mengikuti sunatullahnya. Gitu. Seperti kita menjatuhkan ini kan, ya, mau kita muslim atau non muslim, nah ini kan pasti jatuh ke bawah, nggak bakal jatuh ke atas. Gitu ya. Oke. Nah, itu yang pertama ya, di pikiran bawah sadar. Kemudian langkah kedua adalah setelah memperbaiki pikiran bawah sadar kita, langkah kedua kita harus terus menambah ilmu. Teman-teman nggak peduli udah pernah ikut bisnis network marketing berapa ribu kali, bisnis MLM berapa ribu kali di luar sana. Ketika memulai bisnis PT Base, itu harus mengenalkan lagi. Jangan bilang, saya udah pengalaman, saya udah banyak ilmu tentang ini dan lain sebagainya. Itu tidak akan berguna sama sekali. Kenapa? Karena di sini ilmunya beda. Makanya yang sudah disiapkan oleh Coach Kapten Nurholis itu ya berupa training HTS, training net, training online, kemudian yang disediakan oleh mentor-mentor, itu wajib teman-teman ikuti semuanya. Ya. Wajib ikuti semuanya. Kenapa? Itu untuk membuat fondasi kesuksesan teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman nanti sukses tanpa ada fondasi ilmu, kesuksesan itu akan menjadi bumerang buat teman-teman semuanya. Ya, saya mau tanya, siapa di antara teman-teman yang mau dan siap menjadi peraih luxury? Coba. Siapa yang mau dan siap meraih luxury? Coba. Oke, saya mau, saya. Oke, pertanyaannya saya ganti. Oke, semuanya mau ya? Stop. Oke, sudah. Pertanyaannya saya ganti. Siapa yang siap tembus luxury 3 hari dari sekarang? Yo, pertanyaannya saya ganti. Siapa yang siap tembus luxury 3 hari dari sekarang? Yang siap ya, bukan yang mau. Wih, siap ya? Oke. Wah, saya siap dan siap nih. Beneran? Beneran siap nih? Oke, kita cek ya. Anggap aja. Bayangkan ya, kita belajar membayangkan dulu. Anggap dan bayangkan ternyata Allah kabulkan nih. 3 hari dari sekarang, Allah takdirkan teman-teman tembus luxury. Pertanyaan saya, untuk tembus luxury itu butuh jaringan berapa kiri, berapa kanan? Ada yang tahu? Untuk tembus luxury, butuh jaringan berapa kiri, berapa kanan? Poinnya? 300. Salah, masa 300? 3.000 pasang. Untuk tembus luxury butuh 3.000 pasang, betul nggak? Berarti 6.000. Anggap aja 6.000 itu yang berupa orang, berupa jaringan asli, bukan bukan RO. Anggap aja 50%-nya. Berarti 50% dari 6.000 yaitu 3.000. Pertanyaan saya, memangnya teman-teman sanggup memposting 3.000 orang dalam 3 hari? Satu. Ya. Yang kedua, memangnya ilmu teman-teman sudah mampu ketika 3.000 orang ini bertanya sekaligus. Bertanya, ada yang bertanya, gimana Pak ini cara menjalankan bisnis ini? Gimana Pak cara prospek? Gimana Pak cara ngadain seminar? Gimana Pak cara posting? Gimana Pak? Ada 3.000 orang berbagai pertanyaan. Apakah teman-teman sudah siap ilmunya? Saya tanya, coba. Nah, belum. Terus yang dimaksud siap itu apa tadi itu? Nah, ternyata teman-teman semuanya, kita ini kadang-kadang sebagai manusia itu ya
berdoa itu tidak sesuai dengan kemampuan. Ya, contoh gini ya. Kita minta, ya Allah pengen luxury secepatnya. Padahal yang harus dilakukan untuk dapat luxury itu bukan hanya berdoa, ya Allah pengen luxury secepatnya. Tapi harus memantaskan diri, teman-teman. Harus memantaskan diri. Karena ketika penghasilan bertambah, kemudian jabatan bertambah, meningkat, misalkan tembus new leader aja atau new ambassador, itu bebannya jauh lebih besar daripada seorang mitra baru. Masalahnya akan bertambah lebih banyak daripada mitra baru. Kalau mitra baru masalahnya cukup, kenapa nggak closing? Ya, kalau sudah new ambassador masalahnya bertambah. Kenapa nggak closing dan kenapa yang udah closing nggak ada yang nggak jalan? Gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah tersebut. Nah, kalau teman-teman hanya fokusnya apa yang didapatkan, bukan tanggung jawab yang harus diemban, maka kesuksesan yang nanti Allah berikan bisa menjadi bumerang buat teman-teman semuanya. Ya, boleh jadi teman-teman bisa stres mendadak. Ketika misalkan 3 hari tiba-tiba tembus luxury, saya pastikan teman-teman depresi dan stres mendadak. Kenapa? Dalam 3 hari harus posting 3.000 orang. Mumet. Coba bayangin teman-teman posting 100 aja mumet teman-teman. Sehari 100 posting, mumet. Bagaimana kalau posting 3.000 orang? Gitu. Ya. Nah, terus ada pertanyaan nanti di akhir ya. Biar saya fokus dulu. Artinya teman-teman, yang harus dilakukan langkah sekarang bukan mikirin gimana supaya saya cepat luxury, gimana supaya saya cepat Pajero. Bukan hanya itu yang harus diperhatikan, tapi yang harus difokuskan bagaimana setiap hari nambah ilmu, mempersiapkan. Oke lah, kita target kita dapat luxury. Nah, yang harus ditanyakan kepada mentor kita, Pak Mentor, ketika saya dapat luxury, tanggung jawab apa saja yang harus saya emban? Apa saja yang dibutuhkan ketika saya udah dapat new ambassador? Skill apa saja yang dibutuhkan ketika saya sudah dapat star ambassador? Ditanya. Itu sama aja kita sudah mempersiapkan diri, mengikhlaskan diri untuk meraih star ambassador. Gitu. Sama ketika teman-teman kerja di sebuah perusahaan. Kalau teman-teman pengen mau jadi direktur, maka harus mempelajari ketika jadi direktur tugasnya apa saja. Maka ketika Anda sudah menguasai tugas direktur, cepat atau lambat teman-teman akan diangkat menjadi direktur. Tapi kalau hanya saya ingin jadi direktur, nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena Anda nggak sanggup menjadi direktur. Gitu. Maka mulai saat ini yang Anda harus lakukan adalah terus tambah ilmu. Kalau Anda pengen jadi new ambassador, terus tambah ilmu. Apa yang harus saya dapatkan ilmu ketika jadi star ambassador? Ketika saya nanti jadi Pajero atau big ambassador, tanggung jawab apa? Skill apa? Ilmu apa yang saya butuhkan? Pasti akan dijawab sama Coach Rukan, sama Coach Kapten Nurholis. Oh, nanti kalau udah jadi big ambassador harus bisa ngomong, berarti harus public speaking. Oh, kalau sudah jadi big ambassador harus memanage tim, berarti training HTS dan net. Nah, ketika kita sudah memposisikan pengen jadi sesuatu, maka kita akan belajarnya dengan rasa semangat. Ya, ikutan netnya jadi terpacu. Kenapa? Karena meskipun ilmu ini belum saya butuhkan saat ini, tapi saya butuhkan ketika nanti meraih big ambassador. Gitu ya. Jadi fokus nambah ilmu. Itu yang harus diperhatikan. Yang kedua, strategi. Strategi ini akan muncul dari otak kita kalau ilmu kita sudah banyak. Gitu. Referensi kita udah banyak. Ikutin training HTS, training online berkali-kali, nggak bosan-bosan. Ada meeting sama mentor, ikut terus. Diundang training, ikut terus. Nah, ilmu-ilmu itulah yang akan masuk ke pikiran bawah sadar atau ke pikiran kita yang akan diolah dan outputnya teman-teman akan mempunyai strategi. Ya, strategi itu akan muncul ketika teman-teman ada masukan ilmu. Ya. Ada yang nanya ke saya, Coach,
kenapa sih kalau di atas panggung coach kayaknya ngomong nggak usah dipikir, ada aja gitu. Ya karena banyak input gitu. Baca setiap hari ya. Jadi trainer, jadi pembicara, jadi presenter itu harus baca setiap hari, nambah ilmu setiap hari. Nah, kalau nggak dilakukan ini ya nggak bakal ada bisa ngomong, mau apa yang diomongin gitu. Kayak kita mau mau apa namanya nggak makan apa yang mau dikeluarin gitu. Jadi ilmu. Nah, teman-teman udah bagus ya hadir di Zoom meeting malam hari ini, tapi jangan sekali. Jangan sampai udah pernah ya. Saya pastikan meskipun trainingnya sama, akan ada ilmu-ilmu yang baru. Meskipun pengisinya sama, meskipun judulnya sama. Kenapa? Karena seorang trainer ilmunya terus bertambah setiap hari. Karena seorang pembicara dan trainer pasti baca buku setiap hari, nambah input setiap hari. Gitu ya. Oke, kemudian dari strategi ini teman-teman harus punya rencana. Ya, teman-teman harus bikin rencana. Besok harus kemana? Besok harus prospek berapa orang? Besok harus kenalan baru berapa orang? Teman-teman harus tahu bahwa salah satu tugas utama di Business Base Corporation Syariah ini adalah menambah kenalan baru. Catat ya, tugas utama di bisnis ini nambah kenalan baru. Coach, kalau saya ngeprospeknya orang yang saya kenal, udah kenal, boleh nggak? Oh, boleh banget. Cuma kalau ditanya, lebih mereferensikan mana? Saya lebih mereferensikan orang-orang yang tidak dikenal. Kenapa? Fakta membuktikan, pengalaman saya dan mitra-mitra saya, ketika kenalan baru akan ada keajaiban-keajaiban. Ya, kadang-kadang kita kenalan kelihatannya orang biasa aja. Pas kenalan ternyata dia punya perusahaan sawit. Bayangin coba. Tapi kalau kita hanya prospek orang-orang yang kita kenal kan kita sudah tahu kehidupannya gitu-gitu aja. Ya, paling diajak juga dia males. Kenapa? Karena mentalnya kita udah tahu gitu. Tapi kalau orang yang tidak kenal itu akan menjadi kejutan-kejutan keajaiban. Ya. Jadi saran saya tiap hari targetkan kenalan baru minimal 3 sampai 5 orang. Kenalan gampang kok. Kenalan misalkan di masjid, teman-teman sengaja misalkan seharian ini di 5 masjid sholatnya. Ya, di kota itu keliling di 5 masjid. Setiap habis sholat kenalan 3 orang. Ya, kenalkan Pak, saya dari komunitas anti riba atau saya dari perusahaan bisnis syariah dan lain sebagainya. Bla bla bla, pokoknya intinya kenalan. Ya, jadi nanti teman-teman punya referensi yang luar biasa. Dan salah satu keuntungan yang lainnya ketika kita kenalan baru, orang itu nggak kenal kita. Orang itu nggak tahu kehidupan kita. Gitu. Karena saya yakin dan percaya teman-teman 90% yang saat ini mitra baru di PT BES kan punya hutang, betul nggak? Sedang telit hutang. Lah terus kita mau ngajakin di PT BES ini kan supaya lunas hutang. Nah logikanya kalau kita ngajak teman kita kan dia tahu kita punya hutang. Terus ngajakin dia lunas hutang. Kan mental Pak. Bu. Tapi kalau kita kenalan baru dia nggak tahu. Kita punya hutang dia nggak tahu. Kehidupan kita dia nggak tahu. Yang dia lihat adalah penampilan kita ketika melihat dia. Maka ya udah kita branding diri sebagai pebisnis, ya pastikan pakaiannya rapi, jangan udah mau hutangnya banyak, pakaiannya lesu, bagaimana orang mau tertarik, bagaimana orang mau percaya sama kita, gitu. Nah tapi tetap ya, ketika kita menjelaskan, bilang, Pak, cara branding diri gimana kok? Cara branding diri gampang aja, ya. Branding diri itu kita cukup pakaian yang apa namanya? Yang bersih, yang rapi, terus duduknya tegak, terus ketemu orang itu ceria, senyum gitu. Nah, biasanya senyum itu, energi senyum itu adanya juga di pikiran bawah sadar. Kalau kitanya hidupnya merasa tidak bahagia, maka bagaimana orang akan melihat kita bahagia? Nggak bisa. Jadi bahagia itu nggak bisa dibuat-buat. Meskipun secara ini bisa senyum gini. Ya, nggak bisa. Gitu. Tapi teman-teman semuanya, coba teman-teman kalau saya mau tanya dulu, teman-teman saat ini bahagia nggak? Udah bahagia belum nih?
Ba. Teman-teman saat ini sudah merasa bahagia belum selama ini? Bahagia, 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 bahagia. 1, 2, belum bahagia. Belum bahagia, belum bahagia, belum. Setengah-setengah ya. Ada yang belum, ada yang bahagia. Oke. Maka mulai saat ini, kondisikan teman-teman harus bahagia. Meskipun tidak mudah ya. Karena bahagia itu adanya di pikiran bawah sadar. Ya, lagi-lagi bahagia itu adanya pikiran bawah sadar. Tapi ketika teman-teman sudah menanamkan kebahagiaan di pikiran bawah sadar, maka teman-teman akan merasa bahagia dalam kondisi apapun. Dan ajaibnya ketika merasa bahagia dalam kondisi apapun, teman-teman akan menjadi magnet kebahagiaan yang lainnya. Ya, magnet kebahagiaan yang lainnya. Ya, jadi kalau sekarang saran saya, pastikan teman-teman simpan kebahagiaan di pikiran bawah sadar sehingga Anda rasakan bahagia. Ya, saya bahagia dalam kondisi apapun. Maka kebahagiaan itu akan menarik seperti magnet ya, kebahagiaan yang lain. Salah satunya ketika kita udah punya magnet kebahagiaan akan menarik calon-calon mitra yang luar biasa. Itu yang saya rasakan teman-teman. Ya. Nah, ini juga ada audioterapinya ya. Saya sudah bikin namanya audioterapi magnet kebahagiaan ya. Insyaallah. Oke, next ya. Itu intermezzo aja. Nah, ketika sudah menentukan rencana ya, terus kita prospek tadi bagaimana supaya kita pede. Pede itu ya banyak panjang ya. Teman-teman kalau ada training public speaking-nya Kapten Nurholis dan Coach Rukan, saya anjurkan ikut supaya meningkat PD-nya. Ya, dan percaya diri itu juga adanya di pikiran bawah sadar. Nah, singkatnya teman-teman, langkah kedua itu ilmu, strategi, dan rencana. Nah, rencana ini kita bikin sedemikian rupa hari-hari kita, mingguan kita. Dan pastikan teman-teman, seminggu itu harus ada konsultasi sama leader, sama mentor, sama sponsornya. Wajib itu dalam seminggu. Jangan sampai dalam 1 minggu nggak ada konsultasi, nggak ada ketemu, atau nggak ada komunikasi sama sekali. Wajib teman-teman. Kenapa? Karena komunikasi dengan mentor salah satu cara yang paling terbaik dan tercepat dan termudah untuk menjaga energi positif dan energi kemenangan teman-teman. Ya. Kemudian dalam sebulan itu wajib teman-teman ikut training minimal sekali tatap muka. Training tatap muka, wajibkan diri. Dalam sebulan ya, training tatap muka offline. Dan pastikan seminggu minimal 3 kali ikut Zoom. Kan Zoom itu gampang teman-teman ya, dari rumah sambil tiduran ya, sambil duduk gitu ya, maksimal atau minimal 3 kali. Kira-kira siap teman-teman lakukan? Ya, 3 kali dalam seminggu wajib ikut Zoom. Terus dalam seminggu minimal 1 kali konsultasi dengan coach atau mentornya. Dan dalam 1 bulan minimal harus hadir di training offline, training tatap muka. Ya. Coach, kalau di tempat saya nggak ada training tatap muka, cari di kota yang ada. Bahkan salah satu beberapa mitra saya ada yang selalu ikut, padahal dia rumahnya di Jawa Timur, ya, Ponorogo. Tapi selalu hadir training ketika ada training di Jakarta, bayangin. Ya, di Jakarta jauh loh, dari Jawa Timur ke Jakarta. Itu salah satu bukti orang itu yakin bahwa dia bakal dapat 1,67 miliar minimal. Ya, itu salah satu bukti orang itu yakin. Karena gampang aja menilai orang itu yakin atau tidak. Contoh gini, teman-teman, seandainya teman-teman tinggalnya di mana coba? Tadi ada yang tinggalnya di mana? Ada yang paling jauh nggak? Coba, teman-teman tinggalnya Pontianak, Sumatera. Oke, anggap aja teman-teman tinggalnya ada yang di Jogja, ada yang di Singapura, ada yang di Pontianak. Bayangkan seolah-olah, ini benar ya, bayangkan seolah-olah ini benar. Bayangkan saya bilang gini, Pak, Bu, saya punya uang nih, masing-masing buat Bapak Ibu,
saya punya uang 1,67 miliar. Saya mau kasih buat Bapak Ibu nih. Syaratnya Bapak Ibu sekarang ke sini. Saya tungguin sampai jam 6 pagi. Saya mau kasih nih 1,67 miliar. Syaratnya teman-teman, Bapak Ibu ke sini. Saya kasih waktu sampai jam 9 pagi lah besok. Pertanyaan saya nih. Bapak Ibu mau datang nggak? Yang di Sulawesi, yang di Pontianak, yang di Jawa Timur, yang di Surabaya. Saya tanya, mau datang nggak? Mau pasti datang. Tuh. Padahal jauh loh. Nggak ada tuh saya bilang ke saya, nggak coach, nggak mau datang jauh. Coba. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Tuh, berusaha semaksimal bisa datang. Iya nggak? Kenapa? Kenapa yang awal itu tadi bilang jauh, sekarang nggak ada sama sekali yang bilang jauh. Langsung jawab mau datang. Kenapa? Karena ada tujuan yang jelas, saya punya keuntungan 1,67 miliar. Saya nggak mau melewatkan itu. Saya harus datang, gimana pun caranya, sejauh apapun. Nah, itulah tanda orang yakin. Nah, di bisnis ini, teman-teman akan mendapatkan 1,67 miliar. Terus Bapak Ibu bilang, iya saya yakin bisa dapat. Tapi suruh training aja, aduh jauh. Itu kira-kira tandanya yakin apa enggak? Tandanya kan enggak yakin. Tandanya kan kurang yakin, bukan enggak yakin ya, kurang yakin. Gitu. Nah, makanya perbedaan mungkin saya dengan teman-teman, saya bisa tembus Pajero dalam waktu 40 hari itu, kenapa bisa cepat? Karena saya yakinnya 101%. Nggak ada keraguan sama sekali dulu itu. Menjalankan bisnis ini tidak ada keraguan sama sekali. Buktinya apa? Waktu 2018, ya, perusahaan BES ini belum ada izin, belum disorot OJK. Tapi saya tetap tegap berdiri menjalankan bisnis ini. Berarti saya yakinnya 101%. Ya. Kemudian saya sedang tidak punya uang tapi harus prospek dari Bekasi ke Ponorogo. Harus ngisi seminar, ngadain seminar di sana. Apakah saya bilang jauh? Apakah saya bilang nggak ada ongkos? Enggak, saya datang ke sana. Kenapa? Karena saya yakinnya 101%, teman-teman. Gitu. Ketika saya meninggalkan semua urusan-urusan atau kerjaan saya. Dulu saya seorang penulis buku, seorang trainer, ya. Sebelum di PTB seorang trainer, saya tinggalkan itu yang biasa ngadain training, ngadain apa, saya tinggalkan semuanya, saya fokus ke bisnis ini. Itu bukti bahwa saya yakin 101%. Gitu. Makanya teman-teman semuanya, ya, nah Pak Rudi, nah Pak Luxury, Masya Allah, ini perjuangan nih dari Jambi ya. Nah, ini luar biasa, beliau juga. Ya, keyakinannya luar biasa. Artinya, peraih luxury saat ini adalah orang-orang yang keyakinannya itu 101%. Karena dia yakin 101%, dia berani mengorbankan semua. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan perasaan, mengorbankan pikiran, dan semuanya dia korbankan. Kenapa? Karena dia yakin 100%. Bahkan dia bakar kapal. Ya, bakar kapal artinya apa? Meninggalkan pekerjaannya. Mitra saya namanya Bu Dwi Ponorogo itu ya. Seorang ASN tulen berani pensiun dini dari ASN-nya menjalankan bisnis ini. Ya. Dan sekarang udah tembus Pajero, mau Pajero yang kedua, mau luxury juga. Gitu. Itulah bukti-bukti orang-orang yang 100% yakin, gitu ya. Maka buatlah rencana berdasarkan keyakinan teman-teman. Ya, setiap harinya harus ngapain, ya. Masa iya kita kalah kerjanya dengan, mohon maaf ya, pekerja yang gajinya 5 juta sebulan itu kerjanya tiap hari 8 jam. Kita mau digaji setahun, kalau kita setahun dapat 1,67 miliar, berarti sebulan gaji kita 130 juta sebulan. Masa gaji 130 juta kerjanya kalah sama gaji yang 5 juta? Kan nggak masuk akal. Betul nggak? Oke. Nah, kemudian habis punya rencana,
ya, setelah punya rencana yang matang, langsung action. Actionnya full, harus full actionnya. Sesungguh-sungguhnya. Bagaimana kalau ada yang nolak? Harus bahagia. Kenapa? Berarti teman-teman bekerja. Mitra saya kalau ada yang, coach saya ditolak, saya senang. Kenapa? Berarti dia kerja. Karena kalau dia nggak ada laporan ditolak, pasti dia belum kerja. Kenapa? Ditolak itu sesuatu yang hakul yakin pasti. Ya. Mau bisnis apapun, mau jualan bakso, mau jualan apartemen, mau jualan apapun, penolakan itu pasti. Ya, silakan tanya sampai ujung dunia ke para pebisnis, pernah nggak ditolak? Pasti jawabnya sangat sering. Ya. Jadi penolakan itu hal yang wajar, hal yang biasa. Gitu. Jadi ketika ada yang nolak biasa aja. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Saya doakan Bapak sukses ya di bisnisnya atau di kerjanya. Doakan saya sukses di PTBS ya Pak ya. Nah, kemudian cari lagi yang lain, cari lagi yang lain. Jadi yang dipikirkan bukan yang nolak, dipikirkan siapa yang bisa saya tawarin. Ya, kalau ditolak satu orang masih aja 259.999 orang lagi yang bisa kita prospek. Gitu ya. Jadi jangan fokus pada yang nolak. Ya, fokuslah pada yang belum kita tawarkan. Nah, kemudian setelah action, langkah 1 mental, mindset, goal, yang kedua ilmu, strategi, rencana, yang ketiga action full. Nah, 4 plusnya itu, kalau ternyata rencana yang sudah kita buat itu masih belum sukses, maka ada yang nomor 4 langkahnya. Apa? Perbaiki rencana. Boleh ubah rencananya. Rencana yang sudah dibikin boleh diubah. Strateginya boleh diubah, tapi jangan ubah tujuan. Jangan ubah impian. Impian tetap sama. Tujuan tetap sama. Apa yang diubah? Strateginya, caranya. Itu yang kita ubah. Ya, jadi seorang pebisnis itu harus fleksibel dengan cara, fleksibel dengan strategi. Strategi A nggak berjalan, pakai strategi B. Makanya di PTBS ini ada ratusan peraih luxury. Saya yakin dan percaya itu strateginya beda-beda semua. Caranya beda-beda semua. Ya, ada yang dengan cara A, cara B, cara C. Nah, teman-teman silahkan pakai cara yang mana yang menurut teman-teman yakin. Ketika cara A ternyata gagal, ya, jangan bilang saya nggak berbakat lah, jangan bilang mungkin bukan jodohnya di sini, bukan. Ganti strateginya, ganti caranya. Gitu. Karena kalau teman-teman berpikir bahwa saya kayaknya mau bisnis yang lain aja yang lebih mudah. Simpan kata-kata saya, tidak ada bisnis yang lebih mudah daripada PTB. Silahkan buktikan. Tidak ada bisnis yang lebih mudah dari PTBS. Sekali lagi nih ya, tidak ada bisnis yang lebih mudah dari PTBS. Kenapa? Modalnya di sini 2.600.000 aja udah menjalankan bisnis, udah dapat pembinaan, pendampingan, dimentorin, ya, ditemenin. Gitu ya. Di bisnis lain apa? Yang lebih mudah? Nggak ada. Ya. Kemudian teman-teman semuanya, setelah memperbaiki rencana, teman-teman lakukan lagi, action lagi, perbaiki lagi, evaluasi, konsultasi sama mentornya. Pak mentor, saya udah melakukan ini, saya masih gagal nih, apa yang harus saya lakukan? Ya, cari strategi lain, gitu ya. Jadi saya punya sebuah kata-kata yang membuat saya selalu menjadi pemenang, nih ya. Ini mudah-mudahan menjadi cocok juga buat kata-kata buat Anda nih. Ini kata-kata yang saya selalu pegang nih. Makanya saya sering banget mencoba olahraga baru, ya, tantangan baru di olahraga, semua macam olahraga saya coba. Ya. Maka saya bilang dalam diri saya adalah seorang pemenang. Teman-teman bilang sekarang, coba, saya adalah seorang pemenang. Bilang, saya adalah seorang pemenang. Orang yang mudah menyerah tidak akan pernah menang. Dan seorang pemenang tidak pernah menyerah. Nah, kalau kata Pak Haji Febrian Agung dalam sebuah trainingnya,
orang sukses itu satu lebih banyak bangkitnya daripada gagalnya. Gitu. Jadi kalau gagalnya 1000, dia bangkitnya 1001. Ya, kalau gagalnya 1001, dia bangkitnya 1002. Pokoknya satu lebih besar, lebih banyak bangkitnya daripada gagalnya, itulah seorang juara dan seorang pemenang. Dan sudah beliau buktikan setiap balapan apapun dia menjadi seorang juara. Sekarang pun PT BES sama dengan namanya di Indonesia ini menjadi perusahaan terbaik nomor 1. Berarti juara, pemenang PT BES ini. Kalau PT BES-nya udah jadi pemenang, maka Andanya harus punya mental pemenang, maka akan menang di bisnis ini. Gitu kan? Ya. Maka saran saya bilang dalam diri teman-teman setiap hari, saya adalah seorang pemenang. Pemenang tidak pernah menyerah. Ya. Kalau ada yang nolak 1, maka saya akan prospek 100 orang baru. Kalau 100 orang nolak saya akan prospek 1000 orang baru. 1000 orang nolak saya akan saya prospek 10.000 orang baru sampai saya menemukan minimal 2. Bayangin Pak, semudah ini loh konsep logikanya. Asalkan ada 2 saja, bayangkan yang 2 ini, satu seperti Pak Haji Adan Haris, satu seperti Pak Haji Randu. Atau satu seperti Pak Haji Suroto, satu seperti Pak Haji Adan Haris atau Pak Haji Randu. Selesai kita. Iya enggak? Semudah itu logikanya ya. Ya, semudah itu konsepnya teman-teman. Makanya tidak peduli yang menolak ribuan. Tapi yakinlah Allah sudah menyiapkan 2 orang yang terbaik menjadi partner bisnis kita minimal kalau basic. Dan ketika teman-teman sekarang priority, yakinlah karena kita sudah menyiapkan wadah priority, maka Allah sudah merencanakan menyiapkan 32 mitra terbaik yang akan menjadi partner bisnis di bawah teman-teman semuanya. Ya. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi di bisnis ini meskipun kelihatannya kita prospek misalkan udah 200, udah 3.000 orang, boleh jadi ke 3.001 dan ke 3.002 adalah orang yang luar biasa yang teman-teman closingkan. Gitu. Cukup butuh 2 saja untuk meraih 1,67 miliar. 2 orang yang brilian. 2 mutiara yang biasanya mutiara itu adanya di dasar laut, bukan di permukaan. Nah, maka mulai hari ini teman-teman, syaratnya saya ulangin lagi, untuk sukses itu modal utamanya adalah keyakinan. Dan keyakinan yang paling kuat adanya di pikiran bawah sadar. Buktinya keyakinan ketika kita bilang, saya yakin bisa sukses, maka di dalam tubuh kita semuanya bilang, ya saya yakin, ya saya yakin, ya saya yakin. Maka itulah tanda teman-teman sudah punya mental kesuksesan dan mental kekayaan. Kalau masih ada keraguan-raguan, ketika Anda bilang, saya bisa sukses, ada terdengar sedikit saja, apakah saya bisa? Saya ragu, apa mungkin? Berarti teman-teman masih punya namanya software kegagalan. Harus segera dihapus, ganti dengan software kesuksesan. Ya. Nah, untuk sukses di bisnis ini bisa 2 cara, ada offline, ada online. Ya, dua-duanya punya tantangan yang berbeda. Kalau offline tantangannya butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort, butuh transport. Tapi insya Allah jauh lebih mudah menghadapinya. Ya, online ini kelihatannya seperti effortnya sedikit, nggak butuh transport untuk keluar, tapi lebih banyak membutuhkan mental. Kenapa? Di sosmed ini, di online ini banyak makhluk-makhluk halus, banyak buzzer yang akan membuli teman-teman. Mau salah, mau benar, pasti dibully. Ya, sekelas presiden aja dibully, sekelas capres yang terbaik aja dibully, semuanya dibully. Makanya teman-teman harus siap mental kalau pakai cara online. Kalau nggak siap mental, nggak mau ngulik tentang online, ya, maka saran saya offline saja. Kalau mau online harus punya mental, harus ngulik
Ya, jangan gaptek itu ya, tapi saya gaptek. Mau online tapi saya gaptek. Mau offline nggak ada waktu. Udah, nggak usah bisnis kalau kayak gitu. Nggak bakal sukses. Ya, terlalu banyak alasan itu yang menyebabkan orang tidak sukses. Oke, teman-teman semuanya yang mau bertanya silakan. 2 menit, 2 pertanyaan aja ya. Oh, nggak ada, alhamdulillah. Nah, kalau nggak ada, saya kembalikan kepada apa namanya, Bu Ayu atau Bu Angel atau Pak Kapten, siapa nih yang ada nih? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Coach. Bagaimana Baik, jadi? terima kasih, Coach. Sama-sama, Barakallah. Masya Allah, luar biasa pemaparannya. Terima kasih sekali, Coach. Jadi pencerahan lagi nih buat kita semua yang mungkin kemarin lagi lemah letih lesu ya. Terus yang baru mau menjalankan, ya insya Allah ya. Tips and triknya luar biasa ya, kiat suksesnya. Insya Allah, terima kasih sekali, Ustadz. Juga sudah Baik, dijelaskan sama-sama. dan bawah sadar ya begitu mempengaruhi terhadap kesuksesan kita. Jadi kita harus mulai bisa mengontrol pikiran dengan pikiran-pikiran yang positif. Betul ya, Coach ya? Betul sekali. Iya, Baik. membuat Alhamdulillah. rencana ya Dok ya, mimpi. Tulis lagi mimpi-mimpinya, insya Allah. Buat teman-teman yang pengen belajar langsung, training yang langsung bertatap muka, jangan lupa nanti hadiri di training nasional eksklusif, pesertanya 12.000, pembicaranya Coach Ojatsu. Nah, teman-teman bisa langsung ya infonya, bisa membeli tiketnya melalui para mentor Anda yang terdekat, atau Anda bisa membaca informasinya ya di website PTB. Saya akan tunjukkan bagaimana teman-teman bisa membeli tiket, dan informasinya juga sudah ada di website PTB. Sudah bisa terlihat ini ya tampilan layar saya. Bisa, Cap. Di sini teman-teman sudah ada informasi. Nah, ini dia nih ya. Acara Grand Success Seminar ya. Salah satu pembicara intinya dan trainer di acara tersebut adalah Coach Ojatsu dengan tema We Can Be Heroes. Kita bisa jadi pahlawan. Nah, jadi kalau nggak datang ke acara ini sangat rugi, karena di sini ada 2 trainer ya. Satu adalah Coach Ojatsu dan juga satu lagi adalah owner dari PTB, yaitu Bapak Febrian Agung. Dan ada 2 pembicara success story, yaitu Bapak Tuan Ramli dari Brunei dan Ibu Master Napitupulu ya, dari kediamannya Jakarta tapi aslinya Sumatera ya. Nah, oke, Sumatera betul ya? Tahu salah saya. Sumatera mana ya kalau Bu Master ya? Nah, nanti teman-teman semuanya ini bisa hadir di acara Grand Success Seminar. Nah, buat teman-teman yang mau melihat liputan seputar PTBS ini, di YouTube juga bisa melihat di sini. Teman-teman bisa menulis Best Corporation ya. Nah, Best Corporation live malam hari ini juga ada di sini. Nah, ini contohnya. Tuh kan, live-nya juga ada. Kemudian teman-teman juga bisa melihat juga iklan dari acara GSS ya. Halo, Cap. Suara menghilang. Halo. Ya, Papa, masih ada? Masih ada, Kak. Captain enggak ada suaranya ya? Iya. Ada, hilang. ada kok. Oh, Nah, barusan sempat menghilang, Cap. Iya kah? Iya, di Pontianak, Bu Wiwin. Oke, saya ulang lagi ya, saya akan putarkan videonya ya.
Oke, teman-teman juga bisa melihat informasi lainnya itu di Instagram PTBS ya. Kita akan coba tulis di sini Instagram PTBS. Ya, kita akan tuliskan dulu Best Corporation, Best Cor, biar teman-teman bisa lihat ya. Yang mana Pak yang asli? Yang ini. Best Corporation. Bentar ya, Best Corporation. Salah. Mana ya? Sepertinya nggak pakai subtitle. Kok ngilang ya? Oh ini ya. Nah ini teman-teman bisa kelihatan ya. Udah kelihatan kan? Bisa, Cap. Nah informasinya juga udah ada di sini ya, di Instagramnya yang resmi PTBS. Nah ini Official Best Corporation. Ini Instagram resminya. Silakan teman-teman ikuti dan jangan salah mengikuti Instagram orang lain yang mengatasnamakan PTBS karena itu palsu. Oke, terima kasih. Kita tutup. Baik, alhamdulillah. Tadi sudah kita saksikan pemaparan dari Coach Ojati. Terima kasih Coach. Kemudian juga tadi informasinya dan tadi juga saya sudah dibantu oleh Ibu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Oh iya, ada sama-sama. teman-teman yang katanya mau bikin web ya. Saya akan share link grupnya dulu ya Bu. Nanti sambil ditungguin aja selama kurang lebih 10 menit untuk teman-teman masuk grup ya. Saya kasih linknya dulu. Siap. Buat teman-teman yang mau masuk grup cara pembuatan website gratis, nanti teman-teman bisa memasuki grup yang saya share di kolom komentar. Sebentar, saya akan pilihkan grupnya. Saya pilihkan grup nomor 2 sepertinya ya. Coba saya pilihkan grup nomor 2. Ini hanya bagi yang belum pernah masuk grup aja ya. Namanya orientation. Bagi yang belum pernah masuk grup aja, yang sudah masuk grup dan sudah punya web, tidak perlu masuk grup lagi ya. Karena ini hanya untuk yang belum masuk grup. Jadi sambil perpisahan, sambil ditutup, sambil teman-teman bisa melihat di kolom chat saya sudah kirim link untuk masuk grup training online ya. Grup orientasi. Ya, orientasi. Untuk buat web. Ya, silakan. Nanti juga itu kalau nanti bisa dibantu juga nanti dikirim ulang kalau misalnya beberapa waktu kadang-kadang dalam 1 menit itu dari pandangan para peserta linknya itu dia menghilang. Sebenarnya bukan menghilang ya, tapi butuh di refresh saja. Silakan bisa masuk grup bagi yang ingin masuk grup ya teman-teman. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Mungkin kita close dari forum ini kita close mungkin dalam 10 menit ke depan sambil menunggu teman-temannya ini masuk grup dulu. Terima kasih. Siap, terima kasih, Cap. Bu Ayu, Cap. Iya, terima kasih sekali ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Kak Angel. Sama-sama Ibu. Selamat istirahat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tunjukkan ya teman-teman, saya udah kirim link di kolom chat ya. Silakan teman-teman lihat ya, ini di kolom chatnya sudah terlihat. Jadi tinggal diklik saja di kolom chat Zoom. Ya, udah ada Cap.